dia mengatakan dirinya Tuhan. Nggak ada datanya. Kalian cari sampai muter-muter pun nggak ada itu. Jangan Yang aja ada kau bawa aku, ayatnya yang lagi. ada, yang ada aku dan Bapa adalah satu. Aku adalah Alfa dan Omega. Ya memang Itu. Yesus itu adalah Dengan firman-Nya malaikat, Allah. bukan Malaikat itu Yesus. Yang Maksudnya nuduh. gini, Dalam ini kalau Yohanes kalau 1 kalian mau ayat. dengar, kalau mau dengar ini dia jelas seperti Tuhan kami itu jelas ini. Ku tegaskan ya. Inazi anallahu la ilaha illa nafazuni wa kimi salati zahri. Sungguh aku ini Allah katanya. Tapi Allahnya Sungguh mana Bang Alex? Allah ini itu firmannya ini mana sih? firmannya ini mengatakan seperti itu. Iya Udah. mana tapi seperti apa? Coba-coba dibuka ayatnya, dibuka Bagaimana? ayatnya biar dibaca si Alex, biar paham dia. Tunjukkan ayatnya. Ini firmannya mengatakan seperti itu dan saksinya firmannya sendiri. Kalau kalian kan beda, saksi Tuhan kalian manusia. Kalian percaya dengan manusia melihat Ya Tuhan? kalau gitu dibaca tetangga lagi saya ayatnya. juga bisa ngaku gitu. Gimana? Bro Alex. Tetangga saya punya agama namanya Sumarah loh. Ah, Dia mengatakan semua nabi beragama Sumarah. iya. Kitab Artinya dia apa? terserah. Enggak kitab dia apa? Ya kitab dia kitab agama Sumarah. Nah, terus apa di situ isinya? Ya isinya semua nabi beragama Sumarah. Iya, Tuhannya nggak pernah Tuhannya kelihatan. siapa? Tuhan dia siapa? Tuhannya nggak pernah kelihatan. Tuhan kalian kelihatan. Loh, Tuhanku bisa menampakkan dirinya. Mana? Tuhan bro kan nggak bisa menampakkan dirinya. Iya, mana Ya, kalau memang ya itu firman-Nya Oke. yang Kita nujul. buka ya. Di enggak mana Kejadian kalau 18. kalian melihat Tuhan kalian mana Nih, wajahnya kita buka mana, di Kejadian 18. fotonya mana, bentuknya Ya gimana? sabar Bang Alex, ini kita jawab. Ayo. Kalau kami memang benar, kami nggak pernah menarasikan bahwa saya Tuhan kami terlihat, nggak pernah. Tapi Ya terus kalian, Berarti kan nggak pernah gimana? ada. Gimana kita percaya Iya, kalau Allah berarti itu kan nggak ada? pernah ada. ya ini firmannya kan mengatakan, ini firmannya Lah, ini yang itu kan nunjuk. Ya semua circular agama juga reasoning. punya firman Itu Tuhannya. circular reasoning namanya. Sementara Ini kan benar saksi. karena Tuhan mengatakan itu benar. Itu namanya circular reasoning. Bro tahu Nggak, circular sekarang gini reasoning nggak? Jack. Sekarang gini Jack. Sekarang gini. Bro Alex tahu circular reasoning nggak? Bro, gini kau pahamin ya. Kau pahamin ya, biar cerdas kau. Tuhanmu ini yang saksinya Nggak siapa? usah pakai at home. Saya nggak pakai bahasa at home. Kamu baru mau alaf, terus pakai at home. Nggak perlu seperti itu, bro. Jangan pakai at home. Saya diskusi dengan siapapun, saya gunakan tutur kata yang baik. Walaupun tajam perkataan saya, tapi saya tidak menggunakan tutur kata yang merendahkan lawan. Kan tadi udah Jadi kukatakan. belajarlah, bro. Belajarlah. Gunakan tutur bahasa yang baik. Kita sepakat dulu, boleh nggak nih? Kukatakan secara tegas. Bentar, bro. Boleh nggak Gantian kita dulu, sepakat Bang dulu, Alex. bro? Kita gunakan tutur kata yang baik, bahasa yang baik. Sepakat tidak? Ya udah, terserah. Oke, terserah. nggak usah pakai at home ya, bro. Itu Terserah. bukan zamannya lagi. Bukan terserah. Oke, sepakat ya, bro. Terserah. Nah, itu terserah, itu Nah, udah nanti beda kalau ada bahasanya. kata-kata itu Kalau bro sama katakan host sepakat, ayo ditindak. kita sepakat. Diskusi yang baik. Enggak, dia ini Nah, dia ini nggak ini kan. sadar. Saksi Bukan Tuhan. masalah nggak Dia sadar, manusia. bro. Dari awal, kalau kita nggak ketemu hulu sama hilir, kita nggak berangkat dari jalan yang titik awal yang sama. Oh, Nanti iya, di iya, depan, iya. nanti kita akan ketemu, Iya. bro, at home. Oh iya iya. Oke, jadi kita pastikan dulu, sepakat nggak kita nggak ada at Oh home. ya, sepakat. Oke, nice, bagus ya. Oke, baru kita saya akan pegang mulai. ya. Nih ya, saya buka nih ya. Miss, boleh nggak saya dibesarkan? Boleh. Bentar. Nah, itu bagus. Enak Silakan. kalau kita diskusinya seperti itu. Oke ya, di dalam keimanan kami, Tuhan bisa menampakkan dirinya. Kejadian 18. Muka Sabar. itu mana? Petunjuk. Jangan gantian. Bro, bisa nggak diskusi dengan baik, bro? Karena gini, Enggak loh. izin ya, bentar Kak Miss Ungu ya. Kalian menarasikan nama. Teman yang biasanya Tapi ketika nggak kita mampu. ajak diskusi, dia tiba-tiba nyolot, sebenarnya dia nggak ada bahan. Kalau dia punya ilmu, dia ada bahan, maka dia akan tenang. Tenang.
Prinsipnya Santai. seperti itu. Baru setelah itu saya selesai bernarasi, dia akan hadang narasi saya. Itu artinya kita diskusi. Nah, ketika saya bernarasi, tiba-tiba kawan kita ini nerobos-nerobos, biasanya loh Kak, biasanya ya Kak, biasanya dia sudah mau mundur. Nah, kalau Bang Alek berkenan nih, hamba diskusi dengan Tuan Alek, mari kita diskusi dengan baik. Gini loh Bang. Boleh nggak Bang Alek kita diskusi dengan baik? Ini masih mau dijawab Bang Alek. Iya, Bang Baru mau Alek, boleh nggak kita dijelasin. diskusi dengan baik, Bang Alek? Lanjut. Nggak, Oke, aku cuma nice. lucunya gini Oke, loh, lucunya saya gini, selesaikan Tuhan- dulu Bang Alek. Tuhan Kalau Bang kok Alek memang mau tidak diskusi yang begitu, baik, Bang Alek, Bisa kalau diam. Bang Alek mau diskusi yang baik, mari kita diskusi gunakan marwah diskusi yang baik sesuai dengan keimanan Abang. Oke, Kita lanjut, punya ya. 2 telinga dan 1 mulut. Oke ya. Lanjut, Dengarkan baik-baik. Oke, siap. Kejadian 18. Kemudian siapa? Yotevovhe. Apa? Menampakkan diri kepada Abram dekat pohon terbantin di Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada hari panas terik. Berarti Tuhan dalam perjanjian lama bisa apa? Menampakkan diri. Oke ya, itu prinsipnya. Kemudian, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat apa? 3 orang berdiri di depannya. Ini Abram. Lalu Abram itu apa? Sujud. Ia sampai ke tanah. Ya, di hadapan ketiga orang tadi. Kemudian, apa yang dilakukan? Nih. Lalu Abraham meminta ketiga orang tadi untuk datang mampir ke kemahnya ya, dibuatkanlah makanan. Nah, terus apa? Katanya. Ayat 8. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka apa? Makan. Jadi Tuhan bisa menampakkan diri, bahkan dia bisa makan, bro. Itu di dalam keimanan kita, di dalam kitab perjanjian lama. Nah, ini saya lanjutkan ya. Setelah makan, nah kata mereka padanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di dalam. Dan firman-Nya, nah ini Tuhan yang bicara ya. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, bla 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 bla. Nah, Sarah tertawa, Tuhan marah. Nih ya. Jadi Sarah tertawa dalam hatinya, katanya akan berakhir setelah aku layu. Lalu Tuhan berfirman, mengapa Sarah tertawa? Itu ya. Dan berkata, sungguhnya aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua. Nah, Tuhan marah. Memang Tuhan adalah salah satu dari ketiga tadi. Nah, kita lanjutkan. Di sini ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ memandang ke Sodom. Dan Abraham bersalan bersama-sama mereka untuk mengantarkan mereka. Nah, ayat 22. Jadi orang-orang itu berangkat dalam perjalanan ya, ayat 22. Lalu 22, berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tapi Abraham masih apa? Tetap berdiri di hadapan Tuhan. Nah, berpalinglah orang-orang itu, jumlah orang-orang itu ada berapa? Nih. Kedua malaikat itu tiba di Sodom. Jadi dari 3 orang tadi, satunya adalah Yotevovhe sendiri. Saya buka ya, saya ulangi ya, ayat 22. Di sini dikatakan apa ayat 22? Nih ya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ. Yang kedua orang tadi ya berjalan ke Sodom, tapi Abraham masih tetap berdiri apa? Di hadapan Tuhan, bayangin. Di hadapan itu di hadapan wajah di sini. Di hadapan maksudnya muka dengan muka. Artinya Tuhan kami dia bisa menampakkan dirinya, keberadaannya tidak pernah bisa dipertanyakan. Nah, kemudian apa yang dilakukan Tuhan? Nih. Lalu setelah selesai, pergilah Tuhan. Nah, pergilah ini halak. Dia berjalan. Dia pergi meninggalkan Abraham. Telah Abraham. Kemudian Abraham ke tempat tinggalnya. Oke ya. Nah,
ayat 17 nih, masih satu pasal sebelumnya. Ketika Abraham berumur 90 tahun, maka Tuhan menampakkan diri. Coba kepada Abraham dan berfirman padanya, Akulah Allah Maha Esa. Nah, ayat 22, Tuhan apa? Nih ya. Setelah selesai berfirman ayat 22 ya, kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Artinya Tuhan dia bisa menampakkan dirinya, bahkan tadi dia bisa makan, bahkan dia bisa berhadapan dengan Abraham. Nah, dalam perjanjian baru, Tuhan yang sama dia bisa makan ikan goreng. Oke. Jadi seperti itu bro, ketika kita mau membicarakan eksistensi Tuhan, maka eksistensi Tuhan dalam keimanan kami tidak bisa dipertanyakan. Karena beneran dia ada, dia sanggup menteofanikan atau menyatakan dirinya. Nah sekarang saya tanya, saya tanya nih Bang Alexander, sebentar, ini pertanyaan sedikit. Pertanyaan sedikit aja Bang. Pernah tidak di dalam zaman Nabi Muhammad SAW Allah menyatakan dirinya? Silahkan. Kalau tidak, saya masih punya ruang kosong untuk mempertanyakan eksistensi beliau. Tadi gini loh bro, mereka ini kan katanya Tuhannya nampak gitu kan. Itu mana gitu loh bang. Kalau memang nampak kan berarti ada fotonya, ada wajahnya itu. Tapi abang cuma berkata-kata gitu, makanya Tuhan abang itu Tuhan analogi, sedikit dianalogikan gitu loh. Kalau kami itu buktinya dari firman itu membuktikan di surat Taha 14 itu dia mengatakan inazi anallahu la ilaha illallah fazunia wa kimi salati zahri. Sungguh aku ini Allah katanya. Nah, di situ kan udah jelas ya, sudah selesai. Dan buktinya firmannya itu sendiri gitu loh bang. Tetapi di kalian itu nggak ada kata Tuhan itu, dia mengatakan Yesus itu Tuhan, itu nggak ada gitu bang. Tuhan terlihat tapi tak tahu dan gimana gambarnya, gimana fotonya, gimana mukanya. Berarti kan kalian sudah berbohong di situ gitu bang. Itu aja sih menurutku. Udah lanjut lah bang. Oke, nice. Aku suka dengan cara diskusimu bro Alex. Ini kita udah mulai enak ya. Aku biasanya harus selesaikan posisi itu baru kita jalan bareng. Ingat ya, diskusi itu nggak selalu endingnya kita sepakat. Tetapi kita bisa sama-sama jaga marwah diskusinya itu baik. Nah itu aja sih bro ya, aku saran ya. Kalau seperti ini aku udah enak. Kita pastikan jalan ke depan nanti kita lebih enak. Oke, saya catat perkataanmu. Saya ketika diskusi saya selalu bawa catatan. Bro mengatakan Tuhan nampak, ada fotonya enggak? Nah pada waktu Abraham, jangankan itu, printer aja belum ada bro. Oke ya. Jadi pernyataan bro yang mengatakan seperti itu, come on, itu nggak relevan. Iya oke bang. TikTokan aja. Gini bang. Saya nggak bisa seperti itu karena bro masih ada satu poin tadi, analogi. Betul? Iya bentar dulu bang. Saya selesaikan poin bro dulu, nanti kelewatan. Belum selesai bang Alex. Enggak, maksudnya gini, bentar. Sebentar bang Alex, bro masih punya poin. Poinnya saya catat. Please lah, kita diskusi, kita gunakan marwah diskusi yang baik. Baiklah, kita tidak menggunakan menyela. Karena kalau kita menyela ya bro ya, kita menyela, sebenarnya kita itu pengen turun. Bukan pengen turun. Karena abang nggak bisa membuktikan itu aja. Bagus aku cari ke room lain. Karena apa? Apa yang abang analogikan? Nah, itu betul. Berarti kan bro udah punya rencana pindah ke room lain. Nggak apa-apa. Ini Miss Ungu, izin Miss Ungu. Di sini kan disediakan kopi dan teh kan Miss Ungu. Jadi di sini kan nyaman kan Miss Ungu. Iya, maksudnya gini. Nah, makanya ya Bang Alexander. Ayolah Bang Alexander. Gitu. Tunggu sebentar lah, jangan terburu-buru. Abang bilang nggak ada pri. Tunggu terburu-buru. Saksi Tuhan abang kan ada bang. Gini ya bang ya, kalau abang mengatakan bahwa hanya dalam analogi, sekarang saya balikkan ke abang Alexander. Bukankah Tuhan yang abang bawa itu dalam analogi? Karena beliau gagal dalam mewujudkan dirinya.
Loh, Tuhan ngapailah mewujudkan dirinya, Bang? Lah kalau Ciptaannya tidak aja berarti Abang nggak dia bisa pernah melihat. ada atau tidak? Enggak. Ciptaannya aja Abang nggak bisa melihat, apalagi dirinya. Abang lihat Loh, matahari. berarti Mampu dia nggak, Abang? pernah ada atau tidak? Lah kalau seperti itu kan abang cuman bermain di logika pikiran. Inilah yang abang maksud dengan analogi. Oke. Abang lah yang bermain analogi. Tetapi ketika kita bicara bukti eksistensi itu penting, Bang. Iya. Nah, sekarang saya tanya, dalam zaman Baginda, mana bukti eksistensi bahwa Tuhan abang itu beneran ada? Kita jangan ngomong mengenai Quran mengutip Musa. Musa itu udah beda zaman, jauh. Dalam zaman Baginda, silahkan. Gini, Bang. Dari firmannya kan udah jelas yang nusul jadi Quran ini. Bang, kalau firman ya Bang, itu tetangga saya dengan agama Sumara, dia bisa mengklaim ada tidak wujudnya. Pernah nggak beliau menyatakan dirinya benar-benar ada? Ini yang sulit dibantah, Bang. Tapi kalau beliau hanya ada di dalam pikiran, ini yang kita masih bisa sangkal. Gitu loh Bang Alek. Iya, tadi kan udah aku jelaskan dari firmannya itu, dari perkataannya sendiri. Dia nggak perlu saksi seperti Iya. Tuhan Abang gitu loh, Bang. Manusia menjadi Firman saksi. itu namanya circular reasoning. Saya kasih ya contoh circular reasoning. Ini benar karena kitab saya mengatakan ini benar. Ini circular reasoning. Anda tidak bisa bertumpu pada circular reasoning. Cara berpikir yang filsafatis, satu ya Bang, harus radikal. Jadi jangan berhenti di area itu, carilah ke akarnya. Radikal itu bukan bicara masalah teroris, bukan. Carilah ke akarnya. Itulah pola pikir yang radikal. Nah, ketika Abang mengatakan mengenai Ibrahim ya Bang, Ibrahim di kitab Abang. Nah, kalau pola pikir Abang radikal, maka Abang akan cari sumber-sumber. Bener nggak sih ada yang lebih tua dari kitab saya yang mengutip nama Ibrahim? Oh ternyata ada di kitab Injil. Noh, ada lagi nggak yang lebih tua? Oh ternyata ada di dalam kitab Torah. Berarti kitab saya itu kitab yang level keberapa? Apakah dia sumber primer? Bukan. Saya kasih contoh. Menilik mengenai Yesus, tidak mungkin memotret Yesus dari kitab Abang. Kitab Abang itu 700 tahun setelah Yesus, Bang. Jelas kitab Abang itu bukan sumber primer. Nah, itulah pola pikir yang harus kita miliki, yaitu pola pikir apa? Radikal, nyari sampai ke akar. Kemudian apa? Jangan parsial. Milikilah pikiran yang universal. Kalau kita hanya sebagian-sebagian, kita nggak rangkum semuanya, sesat pasti. Nah, apa yang dikatakan oleh Alkitab itu ternyata dibuktikan oleh penemuan-penemuan arkeologis. Jadi tidak bisa disangkal dengan oh kan Tuhan saya bilang kayak gini, Tuhan saya paling benar. Itu illogic. Itulah yang disebut circular reasoning. Kitab saya benar karena kitab saya berkata dia benar. Itu circular reasoning, Bang. Itu tidak kepake kalau kita mau berpikir dengan kuat. Kecuali kita, oke lah, gue pasrah. Itu beda cerita, imani saja. Nah, di dalam keimanan kami, imani saja nggak cukup. Iman kami harus dibuktikan dengan apa? Diuji, dihantam dengan apa? Bukti arkeologis, bukti sejarah. Itu baru iman yang benar-benar berlandaskan sejalan dengan histori. Dan iman yang sejalan dengan histori, dia adalah iman yang non-fiksi alias beneran. Dan iman yang beneran, dia pasti sanggup menyelamatkan. Sekarang ya Bang, di dalam kitab Abang, ayah Abraham bernama Azar. Ya, sedangkan di dalam kitab kami yang usianya 2000 tahun lebih tua dari kitab Abang, dikatakan ayah Abraham bernama Terah. Sumber primernya siapa? Jelas kitab kami. Nah, kok bisa berubah di tempat Abang? Makanya jangan langsung percaya, oh ini firman Tuhan karena Tuhan yang mengatakannya. Uji dengan sejarah dong. Itu yang mau saya sampaikan. Maaf kalau kata-kata saya kurang berkenan. Bang Alek, kalau mau mundur dari diskusi, saya persilahkan. Gitu. Jadi gini loh Bang. Di Al-Quran itu ada dia mengatakan agama sempurna itu ada. Menyempurnakan kitab-kitab lain. Karena di surat Al-Maidah 5 ayat 3 dia.
Al-yauma alaikum dinakum watma alaikum Islam Madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat dan telah kuridoi Islam sebagai agama bagimu. Tentu kan di situ menyatakan gitu bang. Tetapi di Kristen itu nggak ada gitu bang. Yesus aja pun nggak tahu. Agamanya Kristen nggak tahu dia nih. Tiba-tiba udah diadakan aja. Pokoknya Yesus itu Tuhan, agama Kristen. Ini nggak tahu Yesus di situ bang. Oh, Karena berarti agama Islam itu udah ada sebelum Yesus berarti apanya? Agama Islam sudah ada sebelum Yesus berarti. Sebelum agama Islam kan semua mengajarkan ajaran tauhid bang, satu Tuhan bang. Iya maksudnya Sebentar ya, Bang agama John. Islam. Nah jadi Iya, Sini ya, memang Bang John. benar. Aku setuju di situ bang John. Bang Karena apa ya? Maaf ya Bang John. Karena Sini. Tuhan itu nggak mungkin mau Gini, Bro. diduakan gitu. Makanya Bro, kami Ale. bilang ajaran tauhid itu mengesahkan satu Tuhan gitu. Oke, baik. Sekarang gini Bang, apakah Aduh. keberadaan jumlah Nggak ada Tuhan nggak ada lebih jawaban penting ini, daripada keberadaan Tuhan Bang? Mana yang lebih penting? Loh. Mbak Misongo, Ya, kok pergi? Yang bersama. kembali ke iya dia habitatnya. keluar, Ya udahlah. dia turun Sebenarnya sendiri. tadi gini loh, aku mau sampaikan ya, mengklaim agama sempurna itu kan klaim sepihak. Iya nggak? Iya. Nah, Dia tetangga cuma saya, berdasarkan Al-Quran saja, tapi kita juga berdasarkan Alkitab aja dia tolak, gimana sih? Nggak fair ya? ya kan, mengatakan bahwa jumlah Tuhan itu kan salah. Keberadaan Tuhan itu lebih penting dari keberapaan Tuhan. Kalau jumlahnya satu tapi dia tidak pernah ada, maka kita punya kans untuk mempertanyakan keberadaannya. Bagaimana bisa menyelamatkan? Nah, kalau adanya ternyata di pikiran, makanya kan segala sesuatu harus kita uji. Nah, ketika mengklaim punya saya sempurna misalnya, oh punya saya sempurna. Nah, itu klaim internal atau klaim dari orang lain. Nah, kalau itu klaim internal, maka sekarang gini ya, mana ada ya kayak Bill Gates, kemudian Elon Musk, kemudian orang-orang yang super kaya. Pernah nggak mereka ngomong, gua kaya? Nggak ada, atau bahkan jarang gitu loh. Orang mengatakan dirinya saya kaya loh, gitu. Tapi kalau dia nggak kaya, maaf ya, maksudnya dia middle, dia kadang tergoda untuk mengatakan saya kaya. Artinya dia nggak mulai sebut-sebut yang itu, tapi dia buktikan gitu. Makanya ketika Tuhan bertemu dengan Musa, dikatakan apa? Dengan namaku Yotewofe, yang artinya aku yang ada, aku belum menyatakan diriku. Nah, aku yang ada ini merujuk pada sifat-sifatnya bahwa dia benar ada. Dengan bukti apa? Dengan bukti membawa satu bangsa, bayangin ya, satu bangsa keluar dari negeri yang memperbudaknya dengan puluhan tulah. Gitu loh. Dengan tulah-tulah yang begitu dahsyat, dengan kengerian begitu dahsyat, bahkan itu dicatat oleh sejarah Mesir. Berarti bisa tidak dipertanyakan eksistensinya? Nggak bisa. Itu Tuhan yang ada. Bisa nggak dia menyelamatkan? Nah, ada harapan untuk menyelamatkan. Nah, kalau dia nggak pernah ada, dia ngancam-ngancam, ya buat apa kita percaya ancamannya? Ngebuktiin dirinya ada aja nggak ada. Nggak bisa. Nah, ini yang perlu kita cermati. Tetapi Tuhan Israel bisa nggak? Bisa. Teruji nggak? Teruji. Total. Nah, ini yang membedakan. Nah, tetangga saya juga mengklaim loh agamanya sempurna. Bisa nggak? Semua orang bisa. Tapi kan akan balik ke circular reasoning. Tapi bisa tidak Tuhannya, dia nyatakan Tuhannya hadir? Misalnya seperti itu. Oh, bangsa Israel penuh dengan pernyataan kehadiran Tuhan. Kemah pertemuan, ada tiang awan, tiang api. Loh, itu semua mata memandang. Ketika masuk ke Gunung Sinai, keberadaan Tuhan nggak bisa disangsikan. Langsung Gunung Sinai penuh dengan awan, kilat menggelegar. Tuhan hadir di situ. Tuhan berbicara di situ. Ada suara. Come on.
betul. Eksistensinya bisa dipertanyakan tidak? Nanti teman-teman ya, tolong Tidak. catat. Papyrus Ipuwer. Itu adalah catatan bangsa Mesir mengenai keberadaan bangsa Tuhan mengenai keberadaan Tulah dalam kitab Keluaran. 1, air menjadi darah. 2, anak-anak laki mati. 3, mereka dilempar ke jalan dan lain sebagainya. 3, yang punchline-nya apa? Bahwa orang-orang itu memberikan harta benda mereka kepada para budak. Itu tercatat pada Papyrus Ipuwer. Terus mau gimana? Bisa disangkal tidak eksistensi Tuhannya? Gak bisa. Itu. Iya. Nah, sementara ketika Halo, saya mengatakan, selamat Tuhan malam. saya memberikan hujan, Tuhan saya memberikan matahari. Amen, come on. Iya, malam juga, Kak. Iya. Ya, selamat malam. Dewa Story PH29. Silakan yang lain teman-teman, silakan. Iya, selamat malam juga. Shalom semua. Shalom. Shalom. Jadi itulah kenapa eksistensi Tuhan itu penting. Nah, kalau dia nggak pernah ada, gimana dia bisa menyelamatkan? USP, unique selling preposition ya, dalam kekristenan itu 1. Apa? Terbukti, keselamatan yang terbukti. Buktinya dari mana? Yesus bangkit dan tidak mati lagi. Ada tidak orang yang mengalahkan kematian? Nggak ada. Nggak ada. Yesus membuktikan dia tidak dikuasai kematian. Itu yang sulit disangkal. Iya, betul. Sementara yang punya A atau punya B atau punya C, mungkin nabinya masih terbaring. Iya. Terus bagaimana? Kita ini harus mulai dari ujung loh. Semua harus dimulai dari ujung. Ujungnya nanti pasti apa kagak gitu loh. Sebelum kita mulai berjalan kayak tadi ya Kak ya, waktu saya diskusi, kita tentukan dulu hulu sama hilir. Kita mau berjalan dari mana? Makanya saya minta dari awal jangan at home. Ayo sepakat. Apa? Kalau kita nggak bisa, ya bilang aja nggak bisa. Kita nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Loh, kok buat saya fair. Nah, ujungnya apa? Kan ada ujungnya. Nah, di dalam kita beragama, ujungnya cuma 1, keselamatan. Nah, sekarang mana keselamatan yang bergaransi? Iya. Kasih karunia dalam Kristus. Itu 1. Dia mengalami kematian bagi kita. Nah, supaya apa? Supaya kita hidup. Kalau tidak ada yang mengalami kematian bagi kita, maka kitalah yang pasti mengalami neraka. Nggak bisa ditawar. Kepastian neraka. Tetapi mereka yang dalam Kristus, mereka punya apa? Jaminan. Secara posisi, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka darah Kristus, darah Yesus, dia menutupi kesalahan kita, membersihkan kita dari kejahatan. Secara posisi apa? Kita anak Allah. Itu secara posisi. Iya. Aman tidak? Ya aman. Lu posisinya harus ambil aman dulu. Iya. Nah, ada lanjutannya, yaitu apa? Secara progresif. Nah, orang yang disalib di sebelah Yesus, dia secara apa? Secara posisi. Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang nanti. Berarti secara apa? Secara posisi Yesus mengatakan apa? Kamu ikut sama aku Firdaus hari ini juga. Secara posisi dia sudah menjadi anak Allah karena dia percaya kepada Mesias. Ya kan? Nah, tetapi bagaimana dengan orang yang tidak langsung mati? Nah, ada namanya panggilan yang progresif. Itu adalah panggilan secara posisi kita benar-benar anak Allah. Nggak mungkin saya mewariskan rumah ke anak tetangga. Saya pasti kasih ke anak-anak saya. Itulah kita menjadi anak Allah dulu, aman dulu di situ. Jaminannya pasti nggak? Pasti. Melalui apa? Penebusan Kristus. Nah, baru setelah itu ada namanya kekudusan yang progresif. Bisa jatuh nggak? Masih bisa jatuh. Pertanyaannya, bangun lagi nggak?
Di Makanya Amsal dikasih kesempatan selama hidup manusia itu. Ayo sadar, Betul. begitu ya. Ayo Bertobat. bertobat. Makanya di Mazmur Asaf, Mazmur 73, Asaf mengalami pergumulan ya. Dia berkata seperti ini. Mazmur 73. Seperti hewan aku dekatmu Tuhan. Dia mengakui seperti hewan di hadapan Tuhan. Dengan nafsunya, dengan keinginannya, dengan dosa. Dia mengakui, aku nih kok kayaknya gak beda sama hewan ya Tuhan. Loh, kita pergumul loh. Inilah progressive salvation. Keselamatan yang progresif. Nah, terus apa dikatakan di Mazmur itu? Seperti hewan aku dekatmu, tapi apa? Tapi aku tetap dekatmu. Loh, coba bayangin. Dia tidak memutuskan untuk lari dari Tuhan. Dia memutuskan, Tuhan, pokoknya aku nempel sama Engkau. Dengan tanganmu Engkau mengajari aku. Selama kita nempel sama Yesus, maka selama itu pula Dia akan mengajari kita. Nah, inilah yang disebut dengan kita ditentukan menjadi serupa dengan gambar anaknya. Hari demi hari, sangkal diri pikul salib ya. Berusaha. Siap Bang Pahe. Kemudian kita berusaha menjadi serupa dengan Kristus. Inilah yang disebut dosa mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut kita terus menerus di situ. Dosa yang tidak mendatangkan maut kita berusaha keluar dari situ. Ini adalah proses menjadi serupa dengan Kristus. Setelah itu ujung apa? Kita yang dipanggil, kita juga yang dimuliakannya. Nah, proses pemuliaan inilah yang mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh yang tidak bisa binasa. Tidak bisa binasa. Seperti itu. Ini yang menyebabkan kita secara total tidak bisa berbuat dosa lagi. Dia benar-benar keinginan kita hanya melakukan maunya Tuhan. Dan itu iya dan amin. Betul, Kak. Ya, mudah-mudahan. Itu betul. Itu kan keselamatan dari Tuhan itu nggak bisa hilang. Kecuali, aku belum selesai. Kecuali apa? Kita menghilangkannya. Iya, betul. Kita yang melepaskannya. Kita yang melepaskan. Tapi dari awal, make sure kita secara posisi sudah menang. Sudah berada di dalam posisi keselamatan. Nah, dari mana kita tahu selamat? Nah, kita lihat nih dari awal kitab Kejadian. Adam berbuat dosa, langsung Tuhan sediakan apa? Baju dari kulit binatang. Untuk menutupi malunya. Nah, berarti ada apa? Korban di awal itu. Ada korban. Iya. Betul, Kak. Setelah itu, di zamannya Musa, ada namanya korban penghapus dosa. Kenapa sih pengorban menghapus dosa? Ingat. Di dalam diri Tuhan itu, yes, Dia Maha Pengampun. Yes, Dia Maha Pengampun. Tapi Maha Pengampunnya itu nggak berhenti di Maha Pengampun. Dia itu juga Maha Suci dan Dia itu adalah judge, hakim. Dia siap setiap saat untuk menghakimi kita. Dia Maha Kasih, Maha Pengampun, betul. Tapi itu nggak cukup. Di dalam dirinya, Dia juga memiliki kekudusan. Saya sering kasih seperti ini. Lipstick dengan satu kandungan B2 babi itu harus dibuang. Harus dibuang lipstick. Iya kan? Harus dibuang. Nah, apalagi di mata Tuhan dengan dosa satu titik ya manusia ya udah nggak bisa bersatu dengan nggak Tuhan layak. ini. Iya, betul. Sudah tidak layak. Lawang kita aja bisa mengatakan, oh ini nggak layak, ini mengandung 1% babi. Apalagi di hadapan Tuhan. Kekudusan Tuhan tuh nggak main-main. Tidak bisa satu titik noda itu berada di hadapan Tuhan. Wong Adam aja dibuang mati gara-gara makan kecuali buah. Lah ya. Betul, Miss. Adam aja mati mengalami kematian gara-gara makan buah loh. Betapa Tuhan itu tidak kompromi dengan kekudusan. Itulah kenapa Tuhan menginisiasi dalam perjanjian lama
korban, ingat ya, perjanjian baru adalah penggenapan dari perjanjian lama. Nah, ini hasilnya ada dengan apa? Korban. Orang yang berbuat dosa, dia datang ke kemah pertemuan, dia bawa domba. Terus apa? Domba itu disembelih. Nah, maksudnya apa? Kenapa disembelih? Pertama, Allah mengampuni orang itu, betul. Dia minta maaf, Tuhan ampuni dosa saya. Allah mengampuni. Dalam kemahakasihannya, Tuhan mengampuni. Tetapi di dalam kekudusannya, di dalam kemahahakimannya dia, maka cuman satu upah dari kesalahan orang tadi, yaitu kematian. Nah, kematian itu harus ditimpakan. Ditimpakannya ke siapa? Ke domba tadi. Maka kasih, keadilan Tuhan, dan kekudusan Tuhan itu terpenuhi, tercover melalui korban tadi. Kalau tidak ada korban tadi, maka orang itulah yang harusnya disembelih, atau orang itulah yang harus mati. Karena dia harus dibuang. Sedikit dosa adalah dosa. Nah, domba tadi mengalami hukuman, mengalami kutukan akibat dosa, mengalami yang namanya apa? Ditimpakan kesalahan itu ke domba tadi sehingga dia mati. Korban-korban ini terus-menerus berlangsung sejak zaman Musa. Sampai apa? Ujung penggenapannya adalah korban yang dilakukan Kristus di atas kayu salib. Yesus di kayu salib, dia menjadi domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita bertobat, Tuhan, saya minta ampun atas dosa kesalahan saya. Iya, tapi harus ada yang mati tetap buat kamu, nak. Kristus mati bagi kita. Dia yang tidak berbuat dosa dibuat menjadi dosa. Itulah kenapa dalam Kristus keselamatan itu apa? Pasti. Secara posisi, maka kita hukuman sudah dijatuhkan. Nah, terus berarti kita bebas tidak? Kita merdeka dari hukuman kematian, dari keterpisahan dari Allah tadi. Hukuman sudah dijalankan. Kristus sudah mengalami kematian bagi kita. Berarti apa? Kita perlu tidak mengalami kematian? Tidak. Itulah kenapa jaminan dalam Kristus pasti. Orang yang sudah minta ampun, sudah memohon ampun, bertobat setobat-tobatnya di hadapan Tuhan, tapi dia nggak bawa korban, dia masih ragu. Masuk surga nggak ya aku? Dia masih ragu. Kenapa? Karena hukuman atas dosa itu belum ditimpakan. Maka dialah yang pasti akan menerima itu. Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan apa? Kristus yang dari surga turun ke bumi. Dia turun. Dan dia mengalami kematian akibat dosa kita. Supaya kita tidak perlu mengalami kematian. Karena begitu besar kasih Allah. Itu bagian dari kasih Allah, bagian dari kehakiman Allah, bagian dari kekudusan Allah. Karena ketiganya ini tidak bisa ditangkap secara parsial. Ini universal, harus ketiganya kita terima bersama. Gitu. Luar biasa. Haleluya. Oke, Bang Z sama Bang Dewa ada yang mau disampaikan, silakan. Oh, silakan. Halo, Bang Dewa. Iya, Silakan. iya. Shalom semuanya, selamat malam ya. Salam Bang Dewa. Bang Z ya. Bang Dewa ya. Oke. Ya, tadi udah panjang lebar tuh disampaikan sama Bang siapa ya? Aku juga nggak lihat tadi. Ya inti iman Kristen emang kurang lebih begitu ya. Ya secara intinya ketika manusia diciptakan kan memang mulia, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Jadi mereka nggak kenal apa itu takut, apa itu malu, itu nggak ada. Tapi ketika jatuh dalam dosa, akhirnya karena dosa itulah, makanya kemudian mereka tahu apa itu takut, malu, dan sebagainya. Makanya tadi disampaikan ketika mendengar Tuhan, mereka lalu bersembunyi. Kenapa mereka bersembunyi? Karena takut dan karena mereka malu, karena telanjang.
Padahal sebelumnya mereka nggak malu itu. Nah, dari situlah kemudian kematian itu menghampiri manusia. Tapi kematian itu bukan hanya sekedar kematian jasmani, tapi juga selain kematian jasmani adalah kematian rohani, yaitu keterpisahan antara manusia dengan Allah. Yang dulunya bisa bergaul bebas, sudah tidak bisa lagi karena sudah terpisah. Dan yang akhirnya nanti akan menjadi penghuni neraka. Dan itu untuk selama-lamanya. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang tidak akan ada lagi manusia yang bisa menghampiri Allah. Tidak ada lagi manusia yang bisa selamat. Semua pasti masuk neraka. Sudah tidak ada lagi. Gitu. Tapi karena Allah itu mengasihi dunia, sehingga dia memberikan suatu solusi agar manusia itu bisa kembali selamat, yaitu dengan memberikan korban penebusan, korban tebusan, gitu. Nah, memang harus kita akui ya, bahwa korban tebusan ini menjadi sesuatu yang apa ya, yang sebenarnya unik, tapi kemudian menjadi bahan ejekan bagi banyak orang. Ya, memang seperti itu, kenyataannya sampai sekarang seperti itu. Teman-teman kita yang mungkin dari Muslim ya, itu selalu mengejek itu. Kalau dari agama lain mungkin mereka nggak terlalu peduli dengan itu. Tapi dari Muslim mengejek itu. Karena memang prinsip yang diterapkan dari dua agama ini berbeda. Dalam kekristenan, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak ada kesempatan lagi untuk kembali, tidak ada dengan usaha manusia, tidak ada. Sedangkan dua teman-teman kita di Muslim mengatakan bisa dengan cara kita berbuat baik. Perbedaannya di situ. Tapi dalam kekristenan, jika dihubungkan dengan kemahasucian Allah, jelas itu tidak bisa. Bayangkan saja hanya makan buah. Betul Pak, betul. Hanya makan buah loh. Apa istimewanya buah? Hanya makan buah pengetahuan baik, langsung mati terpisah dengan Allah. Dari sini kita tahu ukuran maha sucinya Allah tidak bisa kita samakan dengan ukuran kita. Betul, luar biasa Pak, betul. Nah, coba bayangkan, dengan begitu tidak ada satupun manusia yang bisa masuk ke dalam surga. Rasul Paulus di kitab Roma mengatakan, upah dosa adalah maut. Nabi Yesaya mengatakan, segala kesalehan kita seperti kain kotor. Bayangkan aja, bukan satu kesalehan, bukan segala dosa, bukan, segala kesalehan kita. Dari sini kita tahu tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga, gak bisa. Ini ukuran kemahasucian Allah. Dari sini maka korban penebusan itu wajib. Mungkin ada yang bertanya, kenapa wajib? Kenapa enggak Tuhan mengampuni aja, kan beres, selesai. Memang secara manusiawi bisa kita berpikir begitu. Tetapi kita harus ingat, Tuhan itu maha segala-galanya. Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha kasih, pengampun, dan maha-maha yang lain. Tapi tiga ini yang berhubungan dengan pengampunan dosa, berhubungan dengan korban tebusan. Kalau kita berpikir sederhana sesuai dengan pikiran manusia, Tuhan cukup mengampuni aja, selesai kok. Tapi Iya, apa dari atas sesederhana gitu ya, itu? Pak Dewa, langsung aja sesederhana diampuni itu? gitu. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau Tuhan mengampuni kita, maka jelas Dia itu maha kasih, maha pengampun. Tetapi Tuhan akan kehilangan maha adilnya. Karena kalau Tuhan itu maha adil, maka Dia harus menghukum. Tidak mungkin tidak.
Ini inti kekristenan yang susah dipahami oleh orang lain. Kalau Tuhan maha adil, maka Tuhan harus menghukum. Tidak boleh tidak. Tapi Tuhan kan maha kasih juga. Dia harus mengampuni juga. Nah, kembali ke tadi ya. Upah dosa adalah maut. Yang artinya masuk neraka. Gak akan bisa selamat dari sana. Nah, kalau Tuhan menghukum saja, dia kan maha adil. Tapi dia kehilangan maha kasihnya. Maha penghukumnya. Ini yang susah untuk bisa dipahami oleh agama lain. Maka satu-satunya cara untuk mewujudkan bahwa dia maha adil, dia maha suci, tapi dia juga maha kasih adalah korban tebusan. Tidak bisa ditawar ini. Karena dengan korban tebusan, dia menghukum dosa di sana. Dia maha adil. Tapi dengan korban tebusan juga, dia maha kasih. Bisa mengampuni orang. Ini inti kekristenan yang belum bisa dipahami. Tuh. Jadi dengan korban tebusan, murka Allah itu yang menghukum itu dilaksanakan. Tetapi dengan menghukum juga, dia kasih peluang maha kasihnya itu agar manusia bisa kembali kepada dia. Hanya itu satu-satunya cara, tidak ada cara lain. Mungkin saudara teman-teman kita akan bertanya, terus kenapa harus Yesus? Kenapa harus manusia? Gitu kan, dan lain sebagainya. Iman kekristenan itu mengajarkan begini. Kalau Tuhan menghukum manusia itu pasti neraka ya. Tetapi begini, dia kalau ingin mengampuni dosa, dia kan harus menghukum nih. Tapi siapa yang harus dihukum? Kan pertanyaannya begitu. Kalau dia menghukum manusia yang jelas sudah berdosa, maka manusia yang dihukum itu adalah untuk dirinya sendiri. Yaitu menghukum dosa orang yang bersangkutan. Maka satu-satunya cara adalah dia harus mencari orang yang suci untuk itu. Sebab tidak bisa dia menghukum orang yang tidak suci. Kalau dia menghukum orang yang tidak suci alias berdosa, maka hukuman itu hanya khusus buat orang itu. Nah, coba kita cari di dunia ini manusia mana yang suci. Dalam kekristenan tidak ada manusia yang suci. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua sudah berdosa. Itu udah pasti. Makanya Daud mengatakan, dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Itu udah pasti manusia berdosa. Maka satu-satunya cara dan tidak ada supaya manusia yang dihukum suci, dia harus Allah sendiri. Itu udah pasti. Nah, itulah iman kekristenan. Makanya Allah menjadi manusia supaya bisa menanggung semua hukuman yang harus ditanggung manusia, sehingga manusia punya kesempatan untuk kembali. Jadi di dalam penebusan dosa itulah keadilan Allah ditunjukkan, tapi kemaha kasihan Allah juga, maha kasihnya Allah juga ditunjukkan. Nah, ini buat teman-teman yang ini. Nah, terus yang berikut buat teman-teman muslim, saya orangnya memang suka berdiskusi, dari dulu juga saya berdiskusi gitu ya. Dengan cara yang santun. Saya orangnya nggak suka ribut-ribut kalau diskusi. Cuman begini, ini saran aja ya buat teman-teman muslim. Nggak apa-apa kalau misalnya mau ngajakin saya berdiskusi, nggak apa-apa, saya dengan senang hati. Cuman begini ya, namanya kalau kita berdiskusi, coba tanamkan kita berdiskusi atau bertanya jawab untuk mengetahui apa sih yang diyakini orang itu. Coba kita tanamkan itu aja dulu. Nah, kalau dengan kita menanamkan itu, maka ketika orang itu berbicara, menjawab pertanyaan kita, kita fokus untuk mendengarkan dia. Dengan maksud supaya kita memahami apa yang dipercayai oleh orang itu.
Itu aja, karena ketika saya berdiskusi sama teman-teman muslim juga, ketika ini saya mendengarkan sampai selesai, dan ketika sudah selesai saya bisa tahu kesimpulannya, dan dari kesimpulan itu ternyata kalau misalnya ada yang belum saya pahami, saya akan tanya. Nah, ini kenapa saya katakan begini, karena begini ya, orang sering bertanya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan kok bisa disalib dan sebagainya. Ini kan pertanyaan yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu gitu loh. Masa nggak ada perkembangan sama sekali? Artinya apa? Ketika ini ditanya terus dijawab, orangnya pasti nggak mau dengar, orangnya pasti nggak mau nyimak. Sehingga udah dijelaskan panjang lebar pun, besok-besok, 5 tahun kemudian, 10 tahun, dia masih juga bertanya hal yang sama. Gitu loh. Nah ini kan jadi apa ya? Jadi sesuatu yang sama sekali nggak ada perkembangan gitu loh. Nah ya mungkin itu saja dari saya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ya sama-sama membuka diri lah. Nggak ada salahnya kok kita mengetahui bagaimana sih pemahaman orang lain, bagaimana kepercayaan orang. Nggak ada salahnya kok. Kan lebih menambah wawasan dan pengetahuan kita. Nanti kalau misalnya ada yang kurang kita pahami atau rasa kayaknya ada yang ganjel, ya silakan ditanya aja kan gitu. Jadi jangan takut untuk mengetahui bagaimana keimanan atau kepercayaan orang itu, gak usah takut. Saya rasa itu nggak salah. Gitu. Ya mungkin demikian dari saya. Oke, terima kasih Pak Dewa. Bang Z, ada yang mau ditanggapi atau ditambahkan? Silakan. Iya. Jadi gini, di bawah ada Gimal ya, si Gimal ini bilang di mana sih saya ada memimpin untuk mengenal Kristus, seorang ketua pondok pesantren, pimpinan pondok pesantren. Ya, cuma sekedar ini aja ya. Tapi aku nggak bisa sebut tempatnya. Tapi kalau dipertanyakan dataku, jadi gini ya teman-teman. Kemarin itu ceritanya saya diskusi sama Billy. Kita berdebat masalah Yesaya 53 ayat 8. Nah, si Billy ini ngotot menerjemahkan sendiri. Gitu kan. Nah, sementara saya menggunakan Sefaria. Sefaria adalah web yang digunakan oleh teman-teman Yudaisme ortodok ya, rabbinik ya. Yahudi rabbinik itu menggunakan Sefaria. Udah, kita sepakat aja, kita buka di Sefaria aja. Oke, Sefaria, udah, akhirnya dibuka. Nah, di Sefaria itu kita terjemahkan bareng, saya dan Billy. Oke, kata per kata ya, kamu catat, saya juga catat. Terus saya pepet terus, kita kata per kata sesuai dengan yang dikatakan dalam Sefaria gitu kan. Nah, giliran kita sudah sepakat, kita menerjemahkan itu bareng. Tiba-tiba ketika saya debat dengan Bang Suma, mungkin Bang Suma sudah lumayan kepepet atau gimana, Bang Suma ngajak Billy naik. Ampun ya, saya tidak bermaksud takabur ya, tidak, bukan. Si Billy-nya nggak ada apa-apa, tiba-tiba diajak naik. Nah gitu kan, disuruh menerangkan gini. Nah terus ketika saya sempat membahas soal itu, Billy mengatakan seperti ini, itu kan terjemahanmu. Wah, marah saya. Kita terjemahkan bareng, kok kamu bisa katakan itu terjemahanku? Itu dari website Sefaria, bukan dari websiteku, bukan aku yang terjemahkan. Kita terjemahkan itu bareng. Enggak, itu terjemahanmu gini dan lain sebagainya. Ya sudah, saya tahu tidak boleh ada namanya kita bersumpah. Tetapi di situ integritas saya, kejujuran saya dipertaruhkan. Saya nggak mau main-main. Saya tantang Billy. Billy, berani tidak kita sumpah mati? Besok kamu atau saya yang mati? Berani nggak? Billy-nya mundur. Nah, itulah pentingnya kita data, dan data kita jujur. Jadi ketika saya mengatakan saya, tim kami ya, kemarin membimbing bla bla bla, ya memang beneran. Kalau memang diizinkan sumpah, saya siap. Saya tahu itu tidak boleh. Tetapi kalau
data kita dipertanyakan, bahkan dikatakan Tuhan demi meneguhkan janji yang diberikan bahwasanya dia tidak berbohong, maka dia bersumpah dari dirinya sendiri karena tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Tuhan tidak mau dibilang data saya dibilang dusta. Saya tantang Billy, ayo Billy, berani nggak sumpah besok mati? Saya bilang kayak nggak berani Billy. Oh kan kamu pengikut Yesus nggak boleh sumpah. Apa urusannya? Saya nggak mau dikira saya bikin gitu loh. Sementara kita terjemahkan bareng kok tiba-tiba ke saya dia bilang, oh kamu yang terjemahkan. Oh kita terjemahkan bareng kok. Nah seperti itu. Jadi Bro Gimel ya, Bro Gimal, kita apa namanya? Ya kalau saya bilang data bahwa memang ada ketua ponpes yang kami bimbing bertobat, ya memang benar. Cuma saya nggak bisa sebut kotanya, itu aja. Ya gitu sih, bro. Silakan teman-teman yang masih. Ya, siapa yang mau naik boleh. Sharing. Yang mau bertanya, sharing boleh. Ini Bang siapa nih? Bang Ya, ZX makasih ya? sarannya, bro. Ada yang mau disampaikan boleh. Kalau klaim saya sudah bisa beri. Kalau klaim saya juga bisa beri. Iya, tapi kalau klaim kamu berani bikin sumpah nggak, bro? Nah itu masalahnya. Tim Gini kamu yang aja, bimbing suruh naik aja. naik ya. Kalau memang berani naik iya, aja. bro. Iya, naik aja kalau memang berani. Ya, Mau naik kah? Bro Gimal. Ini aja sih Jimeong malah suruh Sherlock. Aduh, bisa aja bro. Lucu memang. Oke ya, tapi sekali lagi ya teman-teman, sumpah itu nggak boleh ya. Itu aja. Bro Gimal, naik dong. Ya naik aja daripada typing di bawah. Iya. Dari tadi klaim terus. Iya. Menurut klaim saya. Bang Nggak naik juga. Bang Setek, kira-kira ini gambar saya ini ada kemungkinan gigit nggak bang? Kan kayaknya nggak ini kan, nggak galak kan bang? Enggak galak lu Senyum soalnya. Tapi justru kelihatan taringnya. Tapi senyum. Tapi kan Gimana tuh? Iya. Bang Gimel, naik aja lah Itu Bang Gimel. senyumnya karena masih kenyang gitu. Iya. Udah cukup. Iya, Bang. Amunisinya cukup. Makan tidur cukup. Bisa di Pak Pendeta. Aduh, ada taringnya takut. Iya. Silakan teman-teman, ada yang mau naik boleh kita diskusi santai. Pak Dewa, maaf saya mau nanya, Pak Dewa pendeta ya? Kayaknya dari bahasanya itu. Bukan. Diakon? Cuman belajar aja. Oh, Bukan tapi pendeta. kalau bahasanya lembut sekali ya, kayak beneran kayak Pak Pendeta lagi khotbah gitu. Ya kan memang saya begitu dari dulu gitu. Dan saya sering berdiskusi di dunia nyata dengan teman-teman saya yang notabene mayoritas muslim gitu. Saya sering berdiskusi sama mereka setiap hari gitu. Ya nggak setiap hari lah, kadang 2 hari sekali gitu. Ini Pak Dewa Memang pakai headset ya? Maaf Pak Dewa. Iya pakai. Coba Sorry, dicabut sorry, dulu, terus nanti dipasang lagi. Mendengung Cek. Nah udah bagus. Gimana? Sudah bagus. Ya sebenarnya bukan masalah pakai headsetnya, tapi lagi dicas. Oh sambil. Ya jadi memang begitu dari dulu saya udah kayak gitu. Karena sering sih saya berdiskusi sama mereka gitu. Terus boleh saya tambahkan dikit ya. Saya melihat kalau di tempat saya lain sih enggak ya, karena saya baru main TikTok juga dan saya baru coba masuk di sini di live gitu kan. Ada sesuatu yang cukup memprihatinkan itu yang saya lihat ya, yaitu diskusi antara sesama Kristen yang kemudian jadi debat dan jadi ya begitulah seperti yang kita tahu. Iya. Nah bagi saya ini
ini apa ya? Ya, saya nggak tahu mau bilang apa gitu. Tapi maksud saya itu begini, bukankah dengan begini akan menjadi batu sandungan bagi yang lain gitu loh. Sementara kayak saya kan sering di dunia nyata, di Dumai juga kayak gini, dengan cara yang seperti ini gitu. Nah, ketika teman-teman kita yang dari sebelah melihat seperti itu, ya kita yang biasa dengan apa ya, dengan yang santun, jadi sandungan bagi mereka gitu loh. Gitu. Jadi ini hanya keprihatinan ya, bukan berarti saya menyalahkan, enggak, bukan. Cuman ya prihatin aja gitu. Jadi seolah-olah kita akan jadi sia-sia jadinya setelah mereka tahu seperti itu. Jadi ya mungkin bagi teman-teman yang ada di sini, ya kalau misalnya berdiskusi jangan sampai begitu-begitulah. Kalau dirasa kayaknya tensinya udah tinggi, ya mending di ruang tertutup apa gimana gitu, biar jangan disaksikan sama teman-teman kita yang non muslim gitu. Karena mungkin ada yang pengen tahu dengan niat tulus, memang banyak sih ya, ada yang pengen tahu hanya untuk mencari kesalahan, tapi ada juga kan yang pengen tahu dengan niat tulus, tapi melihat kondisi kayak gitu kan ya jadi nggak enak juga, mungkin bisa jadi mundur. Dan kita yang berusaha ya dengan niat yang baik akan jadi tersandung juga di sana. Ya mungkin itu aja dari saya. Iya, sebetulnya memang sudah beberapa bulan lalu memang udah terjadi perdebatan itu pada, dan memang sudah banyak juga orang di luar Kristen yang sudah mengerti gitu, yang tahu akhirnya perbedaan itu. Begitu ya, memang jadi apa ya, digoreng lah gitu sama mereka, itu sudah jelas sih. Tapi menariknya gini ya, Miss dan teman-teman. Kekristenan itu walaupun pecah ya, itu semakin besar loh. Iya, betul. Aku juga heran. Betul. Walaupun terjadi, iya. Jadi maksudnya gini, kita contoh dalam kurun waktu 500 tahun ya. Kalau saya ngomong Protestan ya, saya ini ya, maksudnya tanpa saya mengikut sertakan denominasi lah, udahlah lupakanlah. Tapi dalam 500 tahun Protestan itu berkembang menjadi 1,2 miliar. Padahal dalam Protestan itu kan pecahannya banyak tuh. Ada GBI, ada GKI, ada HKBP, apalah, maksudnya rata-rata kan Protestan kan. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kita sudah ngalami seperti itu, tapi ternyata berkembang dengan pesat gitu. Ya, jadi kadang saya mau merespon negatif, maksudnya saya diam gitu kan. Cuman kalau memang sudah kita terangkan berkali-kali, ya bisa kayak Bang Ocop-Ocop, ya sudah, saya minta maaf, saya sudah terangkan berkali-kali, ya ada waktunya dong, saya nggak ngurusin dia aja, tapi ada teman-teman Muslim yang minta dibimbing ya kenapa enggak, kan gitu. Nah kalau beliau bukan nyari diskusinya hanya untuk ini, ya saya lebih baik fokus ke teman-teman yang Muslim, kan gitu. Kayak tadi kan saya buka Komal, pas buka Komal si Ocopnya naik kan, yaudah, tapi saya beri waktu, tapi memang saya batasi. Nah masa dari awal diskusi, kalau diskusi saya selalu bawa catatan ya, supaya saya tidak salah ngutip perkataan orang, perkataan lawan debat. Nah saya catat dengan detail ya tadi, bahwa menurut si Ocop, Alkitab hanya buku, tidak ada firman Allah di dalamnya. Kan kacau. Jadi dari langkah
kesepakatan kita di awal. Makanya ketika itu bikin silogis. Ya, ketika debat tuh bikin silogis di awal. Kita mau jalan kemana, mau arah mana, temanya apa, dan stick dengan tema. Saya kalau satu tema belum selesai, saya nggak akan lari ke tema lain. Nah, sampai benar-benar selesai. Kalau saya salah ya saya minta maaf, saya salah. Kalau sana ya aku nggak akan paksa dia minta maaf. Udahlah, biar Tuhan bicara sama dia. Nah, setelah itu baru dia tanya, do you know Yesus itu bagaimana? Nah, saya kasih perumpamaan. Alkitab itu menurutmu buku atau firman Allah? Gitu kan. Nah, dia cuma bilang Alkitab itu buku. Karena dia tidak mau saya jelaskan bagaimana di dalam diri Kristus dia adalah sepenuhnya firman yang menjadi manusia dan sepenuhnya manusia. Nah, dia nggak mau saya menerangkan ke itu kan. Jadi dia memaksakan diri dengan tidak Alkitabiah yang mengatakan Alkitab hanya buku, tidak ada firman Allah di dalamnya, kan kacau. Nah, terus apa yang kamu taati gitu kan? Nah, keperucut dia, bahasa Jawanya keperucut apa sih? Kelepasan. Iya, kelepasan. Dia mengatakan, ya firman Kristus, ya sama aja kan itu firman, bro. Itulah, ocop. Tadi ada Pak Paniat juga di sana tadi. Pak Paniat di bawah ini. Aduh. Jadi kita catat, kemudian kita ulang argumennya lawan debat itu, ya kan? Kita ulang argumen dia. Nah, di situ pasti argumen kita tajam. Iya. Nah, itu. Jadi sambil ini ya teman-teman, sebenarnya kan kita bicara jam terbang sih sebenarnya kalau debat itu ya. Iya, Kita bicara jam terbang. Tapi pastikan dalam debat itu orang teredukasi. Saya sama istri saya berantem nih. Apakah anak saya mau dengar? Nggak mau. Kita pakai bahasa apapun ya. Tapi yang namanya saya sama istri berantem, nggak ada yang mau. Anak saya mungkin memilih untuk keluar rumah sebentar, misalnya kayak gitu. Nah, sama juga. Siapa yang mau sih kita berantem dalam debat dan dia mau nungguin kayak gitu? Iya, benar. Nggak ada. Jadi debat itu kita tuh sedang menjadi duta Kristus untuk memberitakan keselamatan. Jadi lupakan teknik dan kita saya minta sama Tuhan. Tuhan tolong supaya saya nggak emosi. Sampai seperti itu kita minta sama Tuhan. Tolong supaya saya debatnya teratur. Bahkan sebelum debat itu kita udah doa dulu. Tuhan tolong, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak mau mengandalkan kekuatan saya. Setelah selesai kita doakan para pendengar juga. Nah, artinya benar-benar kita tidak sedang memberitakan emosi kita, diri kita, tapi yang kita beritakan adalah firman Kristus. Gitu. Jadi itulah yang berkuasa menyelamatkan gitu kan. Nah, yang kita fokuskan. Nah, sekarang saya sudah debat kiri kanan ngalor ngidur, tapi apa ya, yang ada malah marah, pulang dari debat orangnya emosi. Come on. Iya. Apa sulitnya Penontonnya melihat cuman bekal ini aja, perkataan yang kasar buruk ya, aja gitu ya. Iya. Nah, kapan kita sadar bahwa itu kontraproduktif dengan misi kita? Itu kan kontraproduktif. Kita harus benar-benar sadari, oh itu kontraproduktif. Misalnya ngejelekin nabi sebelah. Kontraproduktif menurut saya. Iya, saya memang pernah saya narasi saya ngejelekin nabi sebelah. Enggak. Nggak ada gunanya. Yang ada mereka sakit hati. Tapi itu versi saya. Tapi saya persilakan sih teman-teman dengan gaya masing-masing ya. Saya tidak kayak wah ini sok banget nih. Enggak. Ya, cuman kalau menurut saya itu kontraproduktif. Kontraproduktif itu ketika kita datang ke rumah mereka, ini pengacau nih. Udah, ini pengacau ini. Itu kan udah Injil itu sulit masuk gitu loh. Nah, tetapi kalau kita ngobrol, kita ngopi, kita bercanda, misalnya kayak gini. Kadang saya bercandain, ini perasaan kita udah 3 jam ya
nggak ada koin naik nih, nol semua. Ya kan, saya kadang bercanda, beneran Miss, beneran lo baru dapat koin. Kalau nggak cuman ustadz mereka aja kan yang itu pun cuman 2 koin coba gitu kan. Nah, kadang aku bercandain gitu kan, ya udah cair suasana, kita ngobrol lagi. Coba kalau kita datang ke sana, ih malah dikasih koin beneran. Aku nggak minta ya bro ya. Astagfirullah. Jadi misalnya gini, kita apa ya, kita datang sebagai orang polemikus ya, mereka muntah dari awal. Tapi kita datang, kita terangkan, ditanya nggak marah, dijelekin diem aja. Misalnya gini, Jack, lu takut ya debat? Iya, gua takut, gua gemeter. Apa sulitnya gitu loh? Misal, wah siapa gini, nggak perlu lah. Wah gemeter itu, iya gemeter gua. Kedinginan itu sih, Jack. Iya gitu kan, Miss. Jadi apa ya? Ya dari situ kan, kalau firman itu di awal sudah ditolak, terus bagaimana? Kayak misalnya gini. Akhirnya juga nggak akan pernah mau dengar ya. Apapun yang kita omongin. Betul. Nah, misalnya pesawat gini, pesawat udah mau landing, tapi menara towernya nggak boleh landing kan? Gimana mau landing gitu loh? Muter-muter aja. Muter-muter. Iya, makanya dari awal kita bikin silogisme bareng. Setuju nggak dengan ini? Oke, nggak setuju atau oke saya setuju. Kita hantam. Baru kita jalan sampai ke ujungnya. Ujungnya tuh harus Kristus yang diberitakan. Bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Unique selling preposition kekristenan itu satu kata, selamat. Nah kalau Tuhannya satu tapi nggak selamat, kok bergantung dengan jumlah Tuhan? Misalnya seperti itu. Yang penting apa? Selamat dulu nggak? Jalan sampai ke ujung, keselamatannya pasti. Oke, ini bisa dipastikan. Ambil. Kan gitu. Kita, maaf ya temanku yang Buddha ya, kalau Buddha benar ya, nanti orang yang berbuat dosa reinkarnasi. Tapi sebelumnya aku minta izin ya teman-teman, Pak Dewa dan Bang Zed dan Miss, saya habis ini mau turun ya, maaf. Nah, misalnya saksi Yehova benar, maka semua orang pasti akan lenyap yang jahat. Mereka nggak ada neraka kan? Saksi Yehova nggak ada neraka, adanya orang jahat lenyap. Ya enak dong lenyap, nggak pernah ada. Kemudian misalnya, maaf ya temanku yang muslim, kalau Islam benar, maka neraka itu adalah tempat sementara. Tempat sementara. Tapi kalau Kristen yang benar, neraka itu langsung di-split. Begitu orang mati langsung di-split. Yang tidak dalam Tuhan berada dalam Hades, yang dalam Tuhan berada dalam pangkuan Abraham. Berada dalam berada di dalam pangkuan Abraham tadi. Atau kita sebut Firdaus. Langsung di-split. Nah, sampai akhir zaman bumi dihancurkan, maka orang yang dalam Hades ini dilemparkan ke neraka. Kemudian orang yang dalam penantian Abraham nanti berada di langit baru dan bumi baru, tinggal bersama Tuhan. Tapi langsung split terjadi. Artinya apa? Kalau ternyata Kristen benar, kan Yesus dalam perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya, Abraham berkata, jarak kamu dan kami jauh, tidak seorang pun bisa menyeberangi. Artinya apa? Bisa nggak dari neraka masuk ke surga? Gak bisa. Betul, Miss. Udah nggak bisa, Miss. Total nggak bisa. Ya namanya kalau itu sekali jadi. Iya. Kalau sudah masuk ya sudah. Ya Mana sudah. bisa lagi keluar. Kalau yang lainnya benar, kita masih punya kesempatan. Tapi kalau ternyata Kristen yang benar, udah, bye-bye.
Dan kekristenan itu dibuktikan dengan apa? Kuasa kebangkitan. Yesus benar-benar bangkit. Yesus benar-benar ada. Jadi Tuhan tidak ditentukan dari jumlahnya, tapi dia ada apa enggak? Bisa menyatakan dirinya apa enggak? Nah kalau jumlahnya 1000 tapi enggak pernah ada, atau jumlahnya 1 tapi dia tidak bisa membuktikan dirinya ada, ya sami mawon. Betul. Nyata atau tidak, nggak tahu. Ya bagaimana? Ya kan? Iya. Oh ini ada yang tanya nih, Bro Umar ya. Misalnya Islam benar, ya. Misalnya gini. Saya beragama Buddha ya. Saya beragama Buddha. Karena saya mungkin menganggap Buddha benar. Saya beragama Buddha. Kalau saya mati, saya belum layak, saya reinkarnasi. Oke, saya beragama Saksiyuwa. Saksiyuwa, ketika saya mati, saya jahat, saya lenyap. Lenyap itu nggak ada neraka, nggak ada siksaan, hilang. Eksistensinya udah nggak ada. Oke. Kalau saya Muslim, ya saya Islam ya. Tetapi saya baik berbuat ini ya. Saya neraka itu cuma sementara. Nantinya bisa masuk surga. Jadi even saya berbuat dosa seperti apapun, yang penting saya menganggap Tuhan satu. Maka saya toh ending-endingnya walaupun berapa miliar tahun tetap masuk surga. Ya masih beruntung. Tapi kalau saya Kristen, nah ini bahaya. Saya Kristen, tetapi dalam progres saya mengenal Yesus, kan dikatakan mereka ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Nah, dalam progres mengenal Yesus, tidak ada kesungguhan di situ. Berkali-kali tidak berusaha keluar dari kelemahan. Ya sudah, masuk neraka ya selamanya. Kan saya bilang, keselamatan dari Tuhan itu tidak hilang, tetapi kita yang menghilangkannya. Kita yang membuangnya. Ya sudah, kalau kita membuang keselamatan itu, neraka kekal. Walaupun Kristen, kayak di Matius 7 ayat 21. Ini koreksi buat saya juga, terus ngoreksi diri. Matius 7 ayat 21. Mereka berseru, Tuhan, Tuhan, kami melakukan mujizat, tapi tidak masuk surga. Lukas 10 ayat 17. Mereka menyebut Yesus Tuhan, Tuhan. Juga setan-setan takluk pada kami. Lukas 10 ayat 17. Ayat 20 dikatakan, berbahagialah kamu, karena kamu, namamu tercantum dalam kerajaan surga. Jadi, dalam Lukas dikatakan mereka menyebut Yesus sebagai Tuhan, tapi masuk surga kok. Dalam Matius 21 itu bicara apa? Masalah nabi palsu. Nah ini kita harus cek diri kalau seperti ini ya. Terus perbarui diri, pikul salib, seperti yang Tuhan mau. Kayak gitu. Oke, maaf teman-teman ya. Saya izin dulu, selamat pagi ya teman-teman. Miss, mari saya pamit dulu. Iya, terima kasih ya Bang Jack. Bang Dewa, Terima kasih sami-sami. Mari Iya, teman-teman. luar biasa. Shalom. Paniat. Oke, makasih ya Bang. Udah. Dan memberkati.